Bila kita bicara tentang alam dan hutan, maka di benak kita terbayanglah sebuah hamparan lahan luas, lebar terbentang, yang ditumbuhi pepohonan tinggi menjulang, rindang, dan menghijau. Alam yang luas dihuni oleh manusia, hewan, dan tumbuhan yang saling membutuhkan. Ikatan ini terjalin sangat kuat agar kehidupan semua makhluk di dalamnya dapat terus berlanjut. Alam Nusantara yang kita huni berada di bawah garis khatulistiwa, beriklim tropis dan dipenuhi banyak hutan yang tersebar hingga ke bumi sepucuk Jambi 9 lurah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi dikaruniai Tuhan dengan hutan yang sangat luas, sekitar 2,17 juta hektar atau 42% dari total luas daratan yang terbentang mulai dari ombak berdebur di Tanjung Jabung Timur hingga telun berasap di Kerinci. Provinsi Jambi memiliki Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Danau Gunung Tujuh tertinggi di Asia Tenggara. Kawasan situs percandian Molo Jambi terluas di Asia, serta memiliki 4 kawasan strategis nasional terbanyak di Indonesia berupa Taman Nasional Berba, Taman Nasional Bukit 12, Taman Nasional Bukit 30, dan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Wang Suwandi dalam bukunya Alam Bercerama menuturkan tentang keindahan alam yang hening berupa gugusan gunung yang asri, rumput menghijau, pepohonan rindang, langit biru yang luas tanpa batas dengan sejuta bentuk, serta danau bening bagai cermin. Ia juga bercerita tentang keindahan alam yang dinamis, di mana terlihat burung berterbangan, ikan berenang ke sana kemari, hewan berlarian dalam keriangan, dan gemercik mata air sungai yang mengalir dengan desir angin membawa kicau burung dan koko ayam, serta kidung indah nyanyian serangga. Wilayah hutan di Provinsi Jambi telah menjadi penyangga kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di dalamnya, menjaga stabilitas iklim, memelihara kesuburan tanah, mengatur tata air atau hidrologis yang sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tak hanya itu, hutan di Jambi juga telah berfungsi sebagai bank plasma dari berbagai jenis biota dan flora langka yang dapat dikembangkan menjadi komoditi andalan. Sebelah barat Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Merangin, sebagian besar morfologi lahannya berupa kawasan pegunungan Bukit Barisan yang beririsan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS. Untuk menjangkau wilayah ini dibutuhkan kendaraan dengan modifikasi khusus, baik itu roda 4 maupun kendaraan roda 2. Padahal sebagian besar di wilayah Kabupaten Merangin menyimpan potensi wisata alam yang memukau.
Wilayah Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, terdapat warisan geologi yang beragam dari era sebelum terbentuknya Kepulauan Nusantara. Tidak heran bila panorama alam di Kecamatan Jangkat sangat unik dan atraktif karena bentang alamnya berupa sisa kegiatan vulkanik dan jejak warisan geologi tertua di Indonesia. Dari kejauhan nampak berdiri kokoh Gunung Masurai yang tingginya mencapai 2.935 meter di atas permukaan laut. Berselimuti mitos legenda rakyat tentang puncak Masurai menyimpan emas yang terurai. Hal inilah yang menjadi alasan untuk menamai gunung api yang tidak lagi aktif ini dengan sebutan Gunung Masurai. Hawa dingin mulai terasa. Suhu udara di sekitar lembah Masurai ini berkisar antara 7 hingga 20 derajat Celcius. Dua gunung yang berada tak jauh dari Masurai, yakni Gunung Sumbing dan Gunung Halunilo, menambah kesejukan udara di sekitar lembah Masurai. Gunung Masurai telah memikat hati para pendaki yang ingin menikmati suasana gunung di wilayah tropis di Jambi. Emas yang terurai di puncak Masurai itu hanya mitos. Namun yang pasti, letusan besar yang terjadi 33.000 tahun yang lalu telah membentuk kaldera kembar dan 4 danau indah di atas puncaknya, yakni Danau Kumbang, Danau Mabuk, Danau Merah, dan Danau Larangan. Kecamatan Jangkat di Merangin mempunyai keragaman geologi yang sangat komplit jika dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Sumatera. Jejak warisan geologi di wilayah ini dapat menjelaskan kronologis letusan besar yang terjadi 33.000 tahun yang lalu. Bentang alam vulkanik di sekitar lembah Masurai merupakan fenomena geologi yang membentuk geodiversity berupa sungai, air terjun, danau, dan fenomena geyser atau semburan air panas yang keluar dari perut bumi. Masih di wilayah Jangkat, tepatnya di desa Renah Kemumu. Geyser atau lebih dikenal masyarakat Jangkat dengan sebutan Gerau Sakti ini sangat unik dan atraktif. Ia selalu menyemburkan air panas dengan ketinggian yang bervariasi. Aura mistis selalu menyelimuti Gerau Sakti, menimbulkan daya tarik tersendiri bagi tujuan wisata minat khusus. Fenomena langka ini telah mengisyaratkan kita bahwa di lokasi ini masih berlangsung kegiatan tektonik dan proses geologi hingga saat ini. Kegunung apian dan sisa kegiatannya terdapat di sepanjang susun magmatik yang difasilitasi dengan terbentuknya rekahan yang diakibatkan oleh kegiatan tektonik regional, sehingga menimbulkan zona lemah yang memudahkan cairan magma keluar ke permukaan dan sekaligus menandakan adanya kebocoran sistem panas bumi di wilayah ini. Destinasi wisata alam di Jambi tak pernah habis.
Ia telah terbentuk dalam satu rangkaian utuh berbaris di sepanjang bukit barisan. Seperti air ia mengalir dari gunung turun ke lembah, menuju sungai dan air terjun, melintasi hutan turun ke sawah, lalu perlahan bergerak menuju danau indah dan mempesona seperti halnya Danau Pau dan Danau Depati IV. Dari sekian banyak danau di Kecamatan Jangkat, hanya Danau Depati IV lah yang paling memikat. Selain panorama alam yang sangat indah, di dalam Danau Depati IV ini juga banyak sekali terdapat ikan yang bisa dimanfaatkan. Ada ikan sema, ikan seluang, dan yang paling banyak adalah ikan nila. Untuk menuju Danau Depati IV, biasanya dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan roda 2 hingga roda 4. Jalur yang dilalui pun sangat berat, sehingga kendaraan yang lewat harus dipersiapkan dengan akurat. Inilah Danau Depati IV, danau terbesar kedua di Provinsi Jambi setelah Danau Kerinci. Keberadaannya memang belum banyak diketahui masyarakat, namun warga Jangkat telah merasakan manfaat dari keberadaan Danau Depati IV. Selain menjadi objek wisata, Danau Depati IV juga menjadi tempat warga Jangkat mencari ikan. Menjelang petang menjadi waktu yang tepat bagi nelayan untuk menebar luka dan jaring, agar esok pagi ketika diangkat banyak ikan nila dan seluang yang terperangkap. Ikan yang biasa ditangkap nelayan Jangkat dari Danau Depati IV ini adalah ikan nila. Padahal keberadaan Danau Depati IV ini sangat jauh dari desa. Sementara ikan nila merupakan ikan hasil budidaya dan tak lazim jika ia ada di dalam danau purba seperti Danau Depati IV. Jadi Danau Depati IV merupakan suatu danau yang lokasinya mungkin terletak di Desa Rantau Kermas. Mungkin lebih dan kurang sudah ratusan tahun mungkin. Istilah itu, danau itu mulai dari nenek-nenek dulu itu merupakan suatu mata pencarian
terutama yaitu masalah lauk pauk, sambal. Jadi dalam hal itu mungkin dari nenek moyang dulu telah turun-menurun danau itu dijadikan suatu objek tempat berusaha, terutama mencari ikan. Jadi dalam hal ini untuk ukuran sekarang mungkin para anak cucunya ditambah lagi, dikarenakan merupakan suatu aset desa Rantau Kermas. Danau Depati 4 itu ukuran sekarang sudah masyarakat sudah banyak mendukung, sudah menjadikan danau tersebut menjadi salah satu ikon wisata di khususnya Rantau Kermas dan umumnya di Merangin dan umumnya lagi di Indonesia. Bahkan ada lagi para pendatang dari mancanegara atau turis-turis luar mungkin sudah mengunjungi daripada desa Danau Depati 4 itu sendiri. Dan juga Danau Depati 4 itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami bahwa dengan adanya Danau Depati 4 dijadikan salah satu daripada pariwisata di tempat kami ini, masyarakat itu merasa ada peningkatan, terutama mungkin dengan banyaknya para pengunjung ke danau tersebut, mungkin mata pencarian masyarakat banyak yang bisa dikembangkan, terutama mungkin bagian kuliner maupun souvenirnya. Jadi dalam hal itu kami juga dari pemerintahan desa, khususnya Rantau Kermas ini, mungkin sudah sepakat dengan masyarakat bahwa danau tersebut sudah merupakan suatu pengembangan objek wisata, khususnya desa Rantau Kermas dan umumnya di Jambi pada umumnya. Danau Depati 4 berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Terletak di antara desa Kotorawang dan desa Rantau Kermas dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Selain hutan hujan tropis yang lebat, air yang jernih dan banyak ikannya, keindahan danau semakin tak terbantahkan dengan keberadaan dua bukit pandan yang mengapitnya. Berdasarkan sejarah lisan masyarakat setempat, danau alam yang luas yang mencapai 271 hektar ini dikuasai 4 orang depati, yakni Depati Payung, Depati Gentorajo, Depati Sianggito, dan Depati Muncak. Dari 4 depati inilah akhirnya nama danau ini disebut dengan Danau Depati 4. Sejak dahulu masyarakat Jangkat banyak yang datang ke Danau Depati 4 untuk mencari ikan dengan kearifan lokal yang terus terjaga. Mereka juga masih menggunakan alat penangkap ikan sederhana seperti luka, jaring, dan pancing. Ketika musim bertelur tiba, biasanya nelayan lebih mudah mendapatkan ikan karena kawanan seluang mulai bergerak menuju anak sungai di sekitar danau untuk berkembang biak dengan bertelur dan menetas. Fenomena ini lebih dikenal nelayan setempat dengan sebutan ikan naik. Dari zaman nenek moyang dulu kami tetap menjaga daripada kelestarian danau tersebut, bahwa tidak ada meracun, tidak ada pencemaran-pencemaran yang lain apapun. Dan juga dalam hal berkaitan dengan pemerintah dan istilah itu pariwisata khususnya TNKS, masyarakat sangat merespon. Asalkan masyarakat tidak dirugikan. Maksudnya bahwa dengan masuknya TNKS, pariwisata, mungkin masyarakat bisa lebih meningkat mata pencariannya di masa-masa yang akan datang lagi. Dan juga kami dari pihak dengan Pemda khususnya sudah merupakan suatu kerjasama yang sangat baik, terutama di bidang Dinas Pariwisata. Itu mungkin sudah berulang-ulang kali
Dinas Pariwisata mengunjungi Danau Depati 4 tersebut dalam hal untuk meningkatkan daripada objek wisata yang ada di Danau Depati 4 tersebut. Ketika pagi menjelang, kabut masih menyelimuti permukaan danau. Menyambut datangnya cahaya sinar mentari pagi, para nelayan mulai bergerak menuju lokasi yang menjadi tempat dipasangnya luka dan jaring untuk diangkat. Biasanya, ikan yang terperangkap di dalam jaring adalah ikan panjang, ikan sema, ikan seluang, dan ikan nila. Ini dia orangnya. Setelah dibersihkan, ikan nila hasil tangkapan nelayan Danau Depati 4 ini akan dikeringkan menjadi ikan salai yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah ikan kerasa. Dalam sebulan, biasanya setiap nelayan mampu mengumpulkan sekitar 50 kg lebih ikan salai yang siap dijual ke warga desa yang berada di sekitar danau.